Lala, apakah mau bermain dengan kakak? Astagfirullahaladzim. Tilly, tilly, boy, close your eyes now. Someone's walking outside and knocks on the door. Tilly, tilly, boy, the night birds are chirping. He is inside the house, too busy to can sleep. Oh, he walks, he Oke teman-teman, jadi perjalanan explore gua masih di daerah Bandung ya, cuman kali ini agak ke utara ya Bang ya. Ya, Oke, di depan gue ini ada Bang siapa aja nih? Bang Radit sama Bang Goy. Oke. Wow, oke, kali ini eksplorasinya di spot rumah ini ya. Ini bisa dijelasin sedikit Bang dari Bang Radit dulu mungkin. yang pasti sebenarnya di sini santer banget ya ceritanya ya. Wah, di sini. Kalau misalnya bicara di sini mitos atau cerita dongeng dari warga sekitar atau ini, katanya di sini sempat terjadi satu pembunuhan juga sempat gitu kan, korban dan itu karena ini bisa dibilang perampokan atau begal atau apa kali ya. Perampokan mungkin ya. Perampokan mungkin ya. Nah, di sini juga ada mitosnya suka ada katanya pembantu atau asisten rumah tangganya yang sempat jadi korban juga gitu kan, karena menyelamatkan si kecil waktu itu gitu kan yang ada di Korban keganasan. Oke, kalau dari versinya Bang Goy gimana nih tentang Saya rumah? di sini pernah ada yang tewas ya. Jadi ada anak kembar perempuan namanya itu Lala dan Lili. Dia itu agak berseran Indo ke bule-bulean. Iya. Dia itu sedang bermain Ouija, tapi entah kenapa dari salah satu anak kembar ini, entah Lala atau Lili, dia tewasnya jatuh dari lantai 3 ke lantai 1. Dari lantai paling atas ya? Ya, mungkin itu ada bersangkutannya tentang si ada keganasan pembunuhan tadi, kayak begal gitu kan. Oke, jadi apalagi mainnya Ouija ya. Ouija kan itu Ouija, kayak permainan dari luar yang memanggil roh gitu ya. Arwah. Oke, ini termasuknya di Bandung mana sih ini termasuknya? Bagian mana? ini udah masuk ke ini Bandung Barat ya. Bandung Barat sini masuk. Bandung Barat, jadi antara Bandung Utara dan Bandung Barat di sini. Jadi makanya kalau misalnya sekarang kita kerasanya kan gila Iya, emang kan 13 derajat Celcius. berapa derajat Celcius ini ya? 13 derajat. 13 sih, kayak di Pengalengan ya ini mah. Bener. Oke, siap. Jadi apalagi udah cuaca dingin kayak gini, masuk ke sini kayaknya Top jos lah, banget. jos. Oke deh, jadi saya coba explore ke dalam ya Bang ya, minta izin. Oke, siap. Nah, jadi terima kasih banyak. Gue masuk ke dalam dulu. Sip. Oke, siap. Good luck. Hati-hati Oke, Bang. siap. Gas. Oke teman-teman ya, setelah tadi mendengar narasumber kita ya, ada dua, Bang Radit sama Bang Goy, tentang visualisasi rumah ini, emang iya terlihat dari luar ini 3 lantai cuy. Ini gerbangnya juga ini udah diselimuti akar-akar pohon yang udah kering cuy. Dan di sampingnya juga ada aliran sungai, jadi maaf agak sedikit berisik suara desiran airnya. Oke, kita masuk aja. Wow, lumayan luas cuy. Oke, ini bagian halamannya ya.
Dan gue melihat di depan pohon ini ada sebuah, apa ini? Ayunan ya, ayunan kayu yang dulunya dipakai oleh si kembar itu ya, si Lala dan Lili untuk bermain, teman-teman. Ini ayunannya loh, udah berlumut ya. Oke, kita lanjut lagi. Di depannya juga ada sebuah kolam ikan, teman-teman. Dan ini dia pintunya yang mengantarkan gua untuk masuk ke dalam rumahnya. Oh, oke, kita coba eksplorasi ke dalamnya sambil cerita lebih detail lagi historinya. Oke, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, finally teman-teman, gue udah berada di lantai pertama ya. Oke teman-teman, ini ruangan pertama. Ruang tamunya nggak terlalu lebar ya, di lantai dasar. Nggak ada properti juga. Jadi kita lanjut ke depan untuk menemui spot selanjutnya. Wow, sumpah ini dingin banget. Gue udah pakai jaket juga, masih terasa dingin ya, karena ini agak ke daratan atas ya Bandungnya. Oke, gue masuki ruang tengah di lantai pertama cuy. Oh, ini dia tangga buat naik ke lantai 2 ya. Cuman gue akan tuntas dulu di lantai pertama ya. Ada spot apa aja sih? Oke, jadi sedikit lagi mengulas histori dari rumah ini. Ada beberapa versi ya. Kalau dari versinya Bang Radi tadi, pernah terjadi perampokan juga yang mengakibatkan salah satu ART di sini menjadi korban, teman-teman. Tapi versi yang sangat berkembang lagi di kalangan para ghoster yang sudah kesini, yaitu kisah anak kembar si Lala dan Lili, yang salah satunya terjatuh dari lantai 3 ke bawah ke sini ya tepatnya, setelah bermain Ouija cuy. Ouija ya, sebuah permainan dari luar, pernah difilmkan juga di Amerika Serikat. Walaupun permainan Ouija itu awalnya berasal dari Tionghoa ya. Oi yang artinya iya, dan ija juga artinya iya. Jadi kayak sebuah permainan untuk meminta pendapat kepada roh-roh makhluk halus cuy. Dan di Indonesia juga permainan Ouija dikenal dengan permainan pemanggil arwah atau roh ya. Misalkan kalau di Indonesia itu lebih terkenalnya dengan permainan jalangkung itu. Medianya mirip-mirip seperti itu ya. Cuman kalau Ouija medianya adalah papan yang bertuliskan angka-angka dan huruf ya. Oke, balik lagi ke kisah ini. Kok bisa gitu anak-anak yang kira-kira katanya umurnya di bawah 10 tahun bisa bermain Ouija gitu. Wow, ini benar-benar di luar nalar sih ya. Cuman ini banyak sekali versi itu yang beredar di sini teman-teman. Oke, jadi si Lala atau Lili itu nggak tahu ya yang menjadi korban jatuh dari lantai atas ke bawah, tepatnya di sini ya. Dan di depan gue ini ada kayak sebuah kitchen bar ya, kitchen set kayak gitu. Oish, wow, merinding banget sumpah teman-teman. Selain dari suasananya yang emang dingin di sini hening banget ya, tanpa ada suara kendaraan apapun. Oke, kita balik lagi ke histori Lala dan Lili ya. Oke, jadi salah satu dari anak kembar itu, entah itu Lala atau Lili, jatuh dari lantai atas ketika bermain Ouija, dan jatuhnya di sini teman-teman, di area ini, di taman ya. Dan itu meninggal teman-teman. Wow, itu mengenaskan banget sih. Coba ya kita belusukan ke situ. Ada spot apa lagi? Ini anginnya kenceng banget, sumpah bikin halu. Tuh, pohon-pohon sampai gerak sendiri kan. Oke, kita coba ke sini. Ada spot apa aja sih sebenarnya di lantai bawah?
Oke ya, konon kata Bang Goy, peristiwa Lala dan Lili itu terjadi pada saat itu si orang tuanya ada urusan bisnis di luar negeri dan si Lala dan Lili ditinggalkan oleh pembantunya saja di sini bertiga gitu. Dan pada suatu malam si anak kembar itu ke lantai 3, ke lantai paling atas bermain Ouija cuy. Dan seketika ada suara bunyi jatuh jeblok gitu, sangat keras banget. Ternyata itu salah satu anak kembar yang jatuh dari lantai atas cuy. Nanti kita telusuri sampai ke lantai paling atas ya. Tapi lokasi terjatuhnya si anak kembar itu di sini cuy. Menyeramkan sekali dan sangat mengenaskan ya. Jadi ini sebagai teguran juga buat para orang tua yang masih mempunyai anak-anak di bawah umur, tolong diawasi banget bermainnya gitu. Jangan terlalu mempercayakan dengan asisten rumah tangga ya. Oke, ini ada kamar pembantu ini kayaknya. Ada suara apa tuh? Ada suara sumpah dari dalam. Oke, ini kamar pembantu teman-teman di lantai bawah. Wow, ini toiletnya juga sama. Oke, jadi di sini kamar pembantu teman-teman di lantai bawah, di depan taman ya. Oke, kita masuk lagi untuk menjelajah ke lantai 2. Sampai pada akhirnya gue akan ke lantai 3 ya, di mana tragedi itu terjadi. Oke, gue masuk lagi ke dalam ruangan di lantai 1 teman-teman. Oh, sangat disayangkan sekali ya kurangnya pengawasan orang tua sehingga anak menjadi korban gitu. Tapi sumpah gue nggak bisa habis pikir, anak-anak kok bisa ya tahu cara bermain Ouija gitu, yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa gitu. Oke, kita masuk lagi ke kamar pertama ini di lantai bawah. Wow, banyak coretan-coretan di dinding ini ya. Kosongan semua teman-teman, gak ada ranjang ataupun apapun itu ya. Oke, kita jalan lagi. Cuma daya tarik keluarnya itu bikin mata nggak mau pindah gitu loh. Nggak tahu kenapa, padahal cuma pohon-pohon kayak gitu ya. Oke, dan di sini ternyata memakai juga, rumahnya memakai kayak penghangat ruangan ya, kayak model-model Eropa klasik kayak gitu, Hollywood teman-teman, yang biasanya di sini ada pembakaran kayu kayak gitu buat penghangat ruangan ya. Agak klasik juga ini rumahnya. Dan ini model rumahnya juga nggak terlalu luas, cuman tinggi teman-teman, 3 lantai ya. Estetik banget. Minimalis cuman mewah gitu. Oke, kita tengok lagi di bagian lantai dasar. Ada apa aja ini toiletnya ternyata teman-teman. Oke, ini toiletnya. Oke teman-teman, jadi perjalanan gua ini akan dilanjutkan ke lantai 2 ya, menengok visualisasinya ada apa aja sih di lantai 2, karena aku udah selesai di lantai pertama ini. Let's go, kita naik tangga cuy. Oke, baiklah teman-teman, ini adalah tangga buat naik ke lantai atas ya, ke lantai 2. Cuman kayaknya ini agak rapuh ya, ini tangganya kayak udah diselimuti apa ya nih, kain-kain perekat kayak gitu ya, karena ini dari kayu juga tangganya. Tuh kan, mata gue menuju ke arah sana terus loh. Ada suara. Oke teman-teman, menurut mitos yang berkembang, jika kita masuk ke rumah Lala dan Lili dan memanggil-manggil namanya,
konon ada suara mainan Lala dan Lili yang berbunyi di tempat ini, teman-teman. Mainan boneka-bonekanya, boneka Lala dan Lili yang pada waktu itu dimainkannya yang bisa mengeluarkan suara gitu. Jadi kalau kita memanggil Lala dan Lili, konon suara dari boneka itu berbunyi, teman-teman. Itu menandakan si kembar itu hadir. Ada suara di lantai 2. Lala, Lili, Lala, Lili, ada suara. Lala, Lili. Oke ya, kalau menurut tebak-tebakan teman-teman semua nih, menurut teman-teman yang menjadi korban itu Lala atau Lili ya? Kalau dari gue feelingnya dari awal masuk sini ya, itu Lala teman-teman yang menjadi korban. Lala ya, si kembar itu. Feeling gue ke Lala ya, nggak tahu menurut teman-teman semua. Ya kita main tebak-tebakan aja menurut feeling masing-masing ya. Karena histori sebenarnya nggak ada yang bisa menjelaskan secara detail dengan fakta dan buktinya. Oke, kita lanjutkan untuk naik ke lantai 2. Aduh, ini agak hati-hati juga nih. Udah agak rapuh, teman-teman. Oke. Gue udah berada di lantai 2, teman-teman. Suara apa sih itu? Oke teman-teman, ini balkon dari lantai 2 ya. Tapi gue mendengar suara kayak permainan ya. Permainan kayu. Tok, tok, tok. Kayak apa sih ya? Apa itu loh namanya? Permainan yang bulat tempatnya, yang ada lubang-lubangnya itu yang pakai batu itu. Apa sih namanya ya, gue lupa. Itu seperti ada yang memainkan permainan itu di lantai atas ya. Lala. Allahu Akbar. Pintunya gerak, jendelanya. Banyak suara benturan sumpah di sini. Ini juga aneh ya, pohon bisa tumbuh di dalam ruangan di lantai 2 cuy. Coba kita ke sini ya. Ini aman gak sih? Lantainya takut jebros. Oke, ini balkon lantai 2 cuy. Suara benturan apa sih ya? Oke, kita masuk ke kamar di lantai 2 cuy. Tuh. Sumpah di lantai atas kayak lagi ada yang bermain loh. Oke, kita coba tengok kamar di lantai 2 ya. Menurut infonya di kamar lantai 2 ini adalah kamar si kembar ya, Lala dan Lili teman-teman. Menurut infonya di sinilah kamar mereka ya. Tapi kondisinya udah lulu lantah berantakan, atapnya juga udah
Mau bobrok ini. Wow, ini kamar mandinya cuy. Wow, bed up-nya mewah juga ini. Ini tempat mandi Lala dan Lili nih di sini nih berdua si kembar. Ada suara apa sih ya di lantai atas? Sumpah kayak ada aktivitas layaknya anak bermain gitu. Oke, kita langsung aja ya naik ke lantai atas cuy. Let's go. Kita buktikan di atas ada apa sih. Tuh kan suaranya ada terus. Lala. Apakah mau bermain dengan kakak? Astagfirullahaladzim. Lala. Allahu Akbar, banyak suara sumpah. Lala, apakah mau kakak temenin bermain? Astagfirullahaladzim, kaget. Wow, finally teman-teman, gue udah berada di lantai atas ya. Lantai dimana terjadinya tragedi jatuhnya salah satu si kembar dari lantai atas menuju ke lantai bawah, jebret. Setelah bermain Ouija, permainan pemanggilan arwah. Wah, sumpah geleng-geleng kepala sih gua. Oh, disinilah tempat terjadinya tragedi itu ya. Dan salah satu si kembar itu jatuh dari balkon sini teman-teman. Jatuh ke sini langsung ke bawah, ceder. Di situ area taman teman-teman. Gak bisa bayangin gue hilangnya seorang nyawa anak-anak ya. Dari lantai atas ke bawah cuy. Ini tinggi banget lantai 3. Adalah 10 meter ada teman-teman ketinggiannya ya. Dan ini balkonnya. Wow, tapi anyway, gue dikejutkan juga dengan visualisasi keindahan kota Bandung ya dari atas ini ya. Banyak lampu-lampu itu, kayak festival light gitu, festival lampu, warnanya kerlap-kerlip gitu. Wow, amazing. Oke ya, itu keindahan hakiki di mana Bandung diciptakan saat Tuhan tersenyum teman-teman. Atau lebih tepatnya bumi Pasundan diciptakan pada saat Tuhan tersenyum, yaitu ada di salah satu sudut kota Bandung, tulisan seperti itu teman-teman ya. Yang sering juga diucapkan oleh gubernurnya Bapak Haji Ridwan Kamil ya. Oke teman-teman, kita balik lagi ke rumah ini ya. Karena di luar juga dingin. Suara benturan itunya hilang loh. Udah gak terlalu dominan. Ada lagi. Suara apa sih ya? Lala. Lala.
Apakah kamu ada di sini? Oke teman-teman, lantai 3 emang nggak terlalu luas ya. Ini paling sedikit lokasinya di lantai 3. Kayaknya sih area bukan kamar ya, karena di lantai 3 nggak ada kamar. Kayak ruang santai keluarga sambil menghirup udara luar, karena dijadikan balkon ya. View-nya langsung menghadap ke pemandangan kota Bandung teman-teman. Oke lah, kita turun lagi. Aneh, tadi pas di lantai 2 gue mendengar kayak ada yang bermain di lantai 3 ini ya. Cuman pas gue samperin ke lantai 3, suaranya mulai meredup, mulai hilang, mulai meredup gitu. Oke, kita turun lagi ke lantai bawah. Oke teman-teman, kita turun lagi ke bawah ya, karena semua spot sudah gue jamah. Wow, amazing. Ini emang desain rumahnya minimalis tapi mewah ya. Kita turun lagi ke lantai dasar teman-teman. Oke teman-teman, finally ya, akhirnya selesai sudah eksplorasi gue di rumah Lala dan Lily di daerah Bandung teman-teman. Oke, yang baru mampir ke channel gue, jangan lupa buat bantu subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga loncengnya ditampol cuy, biar selalu update video terbaru dari gue ya. Jadi akhir kata, gue Azam Narendra pamit undur diri. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut cuy, dingin.